Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Andri Daeng Masiki, NIM 2019 012002. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang akan membahas tentang proses blow molding. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu diantaranya apa itu blow molding, sejarah metode blow molding plastik, mekanisme sistem kerja blow molding, klasifikasi plastik berdasarkan jenis golongan, produk yang dihasilkan dari proses blow molding, materi yang digunakan pada blow molding, serta keuntungan dari proses blow molding. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu apa itu blow molding. Blow molding merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung, dikenal sebagai preform atau parison, sampai pada titik lelehnya dan kemudian memasukkannya ke dalam rongga cetakan atau mold. Kemudian, kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon sehingga mengikuti bentuk rongga dalam dari mold. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarnya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhir. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari proses blow molding. Lanjut ke sejarah metode blow molding plastik. Salah satu sejarah proses blow molding plastik yaitu pada tahun 1930-an dikembangkan mesin komersial yang memungkinkan produk botol cetak tiup secara massal. Namun, bahan yang tersedia saat itu masih belum terlalu kuat sehingga produk yang dihasilkan pun kurang berkualitas. Prosesnya juga masih membutuhkan waktu terlalu lama sehingga belum terbilang efektif dalam produksi skala besar. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Yuliandini. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019-012-028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem kerja. Terdapat beberapa yaitu extraction blow, injection blow, dan blow molding. Yang pertama yaitu sistem kerja extraction blow molding. Proses extraction molding memiliki kesamaan dengan proses injection blow molding, di mana pada extraction blow molding, produk yang dihasilkan berupa material dengan bentuk yang panjang. Berikut tahapan proses extraction molding. Pertama, pada bagian silinder mesin, bahan plastik atau bakalan plastik dipanaskan pada suhu tertentu sehingga menjadi lunak atau semi fluida. Kedua, bakalan plastik yang sudah melunak kemudian dikeluarkan melalui forming die atau sebuah lubang dengan cetakan atau mold dengan profil tertentu yang menggunakan tekanan tertentu. Ketiga, bakalan plastik yang telah dibentuk kemudian menghasilkan produk yang masih panas dan dilakukan proses pendinginan. Keempat, setelah produk yang memiliki panjang diinginkan, kemudian dipotong dengan alat pemotong khusus pada mesin extraction tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem kerja injection blow molding. Injection blow molding adalah proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan terlebih dahulu biji plastik yang akan diproses menjadi bakalan plastik atau preform. Pada sistem injeksi terdiri dari komponen injection atau pengisi dan blower atau peniup. Secara umum digunakan untuk profil produk dengan ukuran yang relatif kecil dan terdapat ulir mulut botol. Berikut tahapan proses injection blow molding. Pertama, biji plastik dalam keadaan melting akan diinjeksikan ke dalam cavity dengan produk preform. Kedua, plastik dipindahkan ke proses blowing injection. Selanjutnya,
udara ditiupkan sehingga bakalan plastik atau preform dapat mengembang dan membentuk sesuai dengan bentuk profil dari mold atau cetakan. Lalu, cetakan terbuka untuk mengeluarkan produk. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem kerja blow molding. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh David Geismer pada tahun 1992, blow molding merupakan suatu metode mencetak benda kerja atau produk berongga dengan cara meniupkan atau menginjeksikan udara dengan tekanan tertentu ke dalam suatu material. Pada umumnya, material yang digunakan berupa plastik. Proses blow molding menggunakan cetakan yang terdiri dari dua belahan atau sisi cetakan mold yang tidak menggunakan inti atau core, sehingga bentuk produk dari proses blow molding merupakan produk berongga. Berikut tahapan proses blow molding secara garis besar. Pertama, peleburan resin atau plastic sizing. Selanjutnya, pembuatan parison dengan cara extrusion atau pembuatan preform dengan cara injection. Lalu, peniupan atau pemompaan dengan udara bertekanan pada parison atau preform dengan diikuti proses pendinginan. Selanjutnya, pelepasan produk dari bagian cetakan mold. Terakhir, pemangkasan atau finishing produk. Langkah pemangkasan biasanya dilakukan, namun di antara yang lainnya hanya sampai pada langkah keempat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Lia Noviana, NIM 2019-012-029. Saya akan menjelaskan produk yang dihasilkan dari proses blow molding. Produk yang dihasilkan dari proses blow molding, hampir semuanya wadah plastik berongga dapat dihasilkan dengan teknik blow molding. Berikut ini beberapa produknya. Yang pertama ada penghalang jalan atau safety cone, yang kedua ada tempat duduk stadion, yang ketiga ada cooler box, housing kipas, mainan dan alat olahraga, yang terakhir ada gembor, alat penyiram tanaman. Blow molding juga banyak digunakan dalam industri otomotif untuk memproduksi suku cadang mobil yang lebih hemat biaya. Berikut beberapa suku cadang kendaraan yang lazim diproduksi dengan proses blow molding. Yang satu ada saluran udara mobil, selanjutnya ada mudguard mobil, fender paneling. Proses blow molding dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan dari setiapnya sebagai besar terletak pada bagian masing metode pembentuk parison, ukuran parison, dan bagaimana parison bergerak di antara cetakan. 3 jenis blow molding yang paling banyak digunakan adalah extrusion blow molding, injection blow system, injection stretch blow molding. Proses pengolahan pada metode blow molding modern sebagian besar telah berjalan secara otomatis, sehingga memungkinkan untuk memproduksi ribuan komponen dalam periode waktu yang relatif singkat. Proses tersebut meliputi langkah-langkah berikut. Ada palet plastik dimasukkan ke dalam mesin melalui hopper, kemudian plastik dilelehkan dan kemudian dibentuk menjadi parison yang menyerupai tabung dengan lubang di salah satu ujungnya. Kemudian parison dijepit di dalam cetakan. Selanjutnya udara dikompresi ke bagian dalam parison. Bahan plastik yang digunakan dan dipanaskan untuk mengisi rongga mold. Setelah plastik mendingin, mesin akan membuka mold dan melepaskan produk plastik dari mold. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019-012-032. Di sini saya akan menjelaskan trit 10 dan 11. Penjelasan material yang digunakan pada proses blow molding. Plastik yang cocok untuk proses ini meliputi PVC, PET, nilon, ABS, EVA, PPE, low dan high density polyethylene, polypropylene, copolyester, COP atau COC, polystyrene. PVC adalah polyvinyl klorida
adalah salah satu material yang populer digunakan dalam industri. Tidak hanya menjadi bahan pembuatan berbagai produk fashion, PVC juga dapat dimanfaatkan sebagai material untuk plafon, pipa, hingga pintu kamar mandi rumah. PVC biasanya diproduksi dalam dua jenis, yaitu keras dan fleksibel. Material satu ini sudah dipergunakan secara luas sejak pertengahan abad ke-20. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, PVC menjadi produk polimer termoplastik yang memiliki jumlah pemakai terbanyak ketiga di dunia setelah polipropilena dan polietilena. Selanjutnya, PET. Apa itu plastik PET? Polyethylene terephthalate atau PET adalah polimer termoplastik serbaguna yang termasuk dalam kelompok polimer polyester. Resin polyester sendiri dikenal dengan beberapa sifat unggulnya dalam segi mekanis, termal, dan juga resisten terhadap zat kimia. Jika Anda menemukan kemasan atau produk plastik dengan simbol daur ulang angka 1, maka artinya produk plastik tersebut terbuat dari bahan plastik polyethylene terephthalate atau PET. Plastik PET merupakan termoplastik yang paling banyak didaur ulang jika dibandingkan dengan plastik lainnya. Selanjutnya yaitu nilon. Nilon adalah polimer sintetik yang termasuk dalam kelompok poliamida. Nilon adalah serat tekstil yang elastik dan tahan, tidak diserang oleh sengat, tidak memerlukan penyetrikaan, dan digunakan dalam pembuatan stocking, kain, dan kain rajutan, juga bulu dan sutra. Nilon cetakan digunakan sebagai bahan keras dalam pembuatan berbagai peralatan seperti gagang sikat, sisir, dan lain-lain. Selanjutnya ABS. ABS merupakan pilihan yang lebih baik untuk pembuatan pipa dibandingkan dengan plastik dan logam lainnya. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang ringan, tahan jamur, tidak korosi, terutama saat digunakan sebagai pipa limbah. ABS cenderung lebih tahan lama jika dibandingkan dengan plastik PVC dan jauh lebih tahan terhadap benturan dan kerusakan dalam situasi suhu rendah. Selanjutnya, material EVA. EVA adalah plastik yang terbuat dari kombinasi dari etilen dan pincel acetan VA. Presentase VA dalam material ini sekitar 10 sampai dengan 40%, tergantung dari kebutuhan terhadap bahan EVA yang akan diproduksi. Semakin tinggi kandungan VA dalam EVA, maka material tersebut semakin lentur. VA sendiri sudah lama terkenal sebagai pengganti polyvinyl klorid. Di dalam VA tidak mengandung karsinogenik seperti benzol, benzidin, senyawa nikel, radiasi matahari, dan sejenisnya yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Selain itu, VA juga tidak mengandung klorin. Selanjutnya, TPE merupakan kombinasi dengan segmen yang lembut dari berbagai kopolymerisasi, segmen keras atau mixing manufacturing, memiliki sifat karet, ringan, proses mudah, dan termoplastik elastomer yang tingkat fleksibelnya tinggi. Selanjutnya, LDPE. LDPE secara umum memiliki standar food grade yang artinya baik
untuk berbagai makanan dan minuman. Bahannya pun mudah didaur ulang dan sangat cocok untuk wadah kemasan yang kuat namun tetap fleksibel. Meskipun tidak mengandung zat BPA, namun seperti plastik lainnya, plastik LDPE dapat memicu zat estrogenik berbahaya. Biasanya plastik kemasan ini digunakan untuk kantong roti, kantong sampah, kantong susu, dan juga gelas minum. Selanjutnya, poliproplen atau PP. Poliproplen merupakan jenis plastik kedua di dunia yang paling banyak diproduksi setelah polietilene. Jenis plastik ini terbuat dari proses polimerisasi yang ditemukan oleh dua ilmuwan bernama Paul Hogan dan Robert Banks. Hanya perlu sekitar 6 tahun sampai akhirnya poliproplen dikenal dengan produksi untuk seluruh dunia. Bahan polyester CO polyester ialah salah satu bahan kain hasil ciptaan oleh manusia. Bahan polyester bukan berasal dari alam, tetapi melalui proses kimiawi walaupun bahan dasarnya didapatkan dari alam. Kata CO polyester tersendiri dari dua kata, polimer yang berasal dari plastik dan ester yang adalah hasil percampuran minyak bumi, alkohol, dan asam karbonsilat. Selanjutnya COC, Copolymer olefin cyclic, adalah polimer anverp yang dibuat oleh beberapa produsen polimer. COC adalah kelas polimer yang relatif baru dibandingkan dengan komoditas seperti polipropilen dan polyetilen. Bahan yang lebih baru digunakan dalam berbagai macam aplikasi termasuk film, kemasan, lensa, botol kecil, layar, dan perangkat medis. Polistirena. Selanjutnya, polistirena adalah sebuah polimer dengan monomer. Stirena adalah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dan minyak bumi pada suhu ruangan. Polistirena biasanya bersifat termoplastik padat, dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Stirena tergolong senyawa aromatik. Selanjutnya, keuntungan. Banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan proses blow molding jika dibandingkan dengan metode percetakan plastik lainnya. Salah satunya, blow molding merupakan metode alternatif hemat biaya. Percetakan injeksi. Karena biaya produksi dan mesinnya tergantung dari jenis blownya yang relatif lebih murah. Segi penggunaan, metode blow molding juga dapat mengurangi flash atau bulir kecil tetesan plastik yang mengering di sekitar permukaan produk. Munculnya flash pada produk akhir membutuhkan tahap finishing tambahan untuk mengampas atau menghilangkan flash tersebut, sehingga biaya produksinya pun akan bertambah.